Semoga semakin dengan diskusi tadi semakin menambah wawasan dan pemahaman kita dalam mempelajari gramatika Al-Quran dengan metode Al-Hasani. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, kita lanjutkan acara berikutnya yaitu eh, dengan hormat saya mengundang Bapak Haji Saad Murdi untuk menyampaikan tadabbur surat Al-Anfal ayat 2 sampai 3. Kepada Bapak disilakan. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asfal hadis kitabullah wa hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang terhimpun di Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan banyak lagi nikmat lain yang tak terhingga banyaknya dan kita tidak mampu menghitungnya. Pada pagi ini Alhamdulillah kita diberi kesempatan itu dan kesehatan untuk hadir di Zoom Al-Hasani dalam rangka membahas ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana biasa setelah pada subuh. Pagi ini kita membahas surah Al-Anfal ayat 2 dan 3 di bawah bimbingan Buya Rizal didampingi oleh Bapak Dedi Nugraha. Alhamdulillah kita sudah diskusikan secara perubahan kata baik secara istilahi ataupun lughawiyah kita dengarkan bersama tadi. Sekarang kita lanjutkan dengan pembacaan tadabburnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Innal allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan maksudnya orang-orang yang beriman, orang yang imannya sempurna ialah mereka apabila disebut nama Allah, yaitu menyebut sifat-sifat yang mengagungkan dan memuliakannya, maka gemetarlah hati mereka. Apabila dibacakan ayatnya, maka bertambahlah iman mereka karenanya. Dan hanya karena Rabb mereka bertawakal, yaitu orang yang mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami kurniakan kepada mereka. Al-Anfal ayat 1, ayat 2 dan 3. Ayat 2 tadi, innamal mu'minuna iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imanan
rabbihim yatawakkalun. Di situ menjelaskan kepada kita orang-orang yang beriman secara sempurna, maka dia apabila sebut nama Allah, yaitu maka hati mereka gemetar, dan bila dibacakan ayatnya keimanannya bertambah, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ayat yang sama kita jumpai dalam surah Al-Hajj ayat 35, berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim allazina iza dzukirallahu wajilat qulubuhum was-sabirina ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang yang apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka, dan orang-orang yang bersabar terhadap apa yang menimpa mereka, dan orang-orang yang berdiri salat, orang yang menginfakkan sebahagian rezeki yang kami kurniakan kepada mereka. Itu berkenaan dengan ayat tadi. Kemudian firman-Nya allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang mendirikan salat, menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Al-Anfal ayat 3 itu dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 135. Allah berfirman, wallazina iza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum zakarallahu fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allahu wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yaitu orang beriman itu apabila, maksud yang lain sini, orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat akan Allah, lalu mohon ampun atas dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji itu sedangkan mereka mengetahui. Jadi artinya kalau orang sedang mengerjakan perbuatan keji itu, maka kalau dia tidak ingat berarti dia lupa dengan Allah, maka dia tidak akan bertobat. Tapi kalau dia ingat, maka dia bersegera bertobat, minta ampun atas dosanya, insya Allah Allah mengampuninya. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan itu. Itu maksudnya bagi kita, bagi menjelaskan kepada kita bagaimana secara langsung bagaimana cara bertobat. Yang dimaksud perbuatan keji, fahisa, itu adalah dosa besar, yang mana mudaratnya tidak hanya menimpa dirinya sendiri, tetapi juga menimpa orang lain, seperti zina, riba, mengenai diri sendiri, itu adalah melakukan dosa di mana mudaratnya hanya menimpa dirinya sendiri, baik besar maupun kecil. Kemudian dijelaskan dalam surah An-Naziyat, ayat 40-41, Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah yang tempat mereka tinggal. Ini menjelaskan balasan bagi orang yang beriman. Kemudian juga dalam surat Taubah ayat 124 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa iza ma unzilat suratum faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hazihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabsirun. Apabila diturunkan suatu surah, maka di antara mereka, maksudnya orang munafik, ada yang berkata, siapakah di antara kalian yang bertambah imannya dengan turunnya surat ini? Adapun orang yang beriman, maka surat itu menambah imannya, mereka merasa gembira. Jadi orang yang munafik itu mempertanyakan siapa yang bertambah imannya. Artinya dia tidak akan bertambah imannya dengan surat itu. Sedangkan orang beriman maka imannya akan bertambah karena dengan adanya ayat-ayat Allah yang turun itu. Kemudian mereka itu dijelaskan dalam surah Al-Anfal ayat 3 dan 4.
allazina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatum min jatan inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Orang yang mendirikan sholat itu mereka yang beriman tadi, orang mendirikan sholat menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, itulah orang yang beriman dengan sebenarnya dan mereka memperoleh berapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia. Itu Al-Anfal 3 ayat 3 dan 4. Kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam surah Al-A'raf Ali Imran ayat 136. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika jazaohum maghfiratum mir rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Balasan baginya ialah ampunan dari Rabb-nya, Rabb mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sedangkan mereka kekal di dalamnya. Itulah sebaik-baik pahala bagi orang yang beramal. Kemudian kedudukan mereka dijelaskan dalam surah Ali Imran ayat 163. Allah berfirman, hum darajatun indallah wallahu basirum bima ya'malun. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Karena itu Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Dijelaskan dalam surah Al-Baqarah Al-Ayah di sini dikatakan wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallaha binnasi laraufur rahim. Allah tidak menyia-nyiakan iman kamu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Al-Ayah. Demikian untuk penjelasan tentang ayat ini. Mudah-mudahan dengan memaham ayat itu kita menjadi bertambah iman kita. Itulah harapan kita semua. Namun demikian apa yang saya bacakan ini bila mana terdapat kekeliruan itu merupakan kekurangan yang ada pada kami. Semua kebenaran adalah milik Allah. Semua kebenaran datang dari Allah, maka terimalah itu. Dan mudah-mudahan dengan tutup ayat ini kami mohon dimaafkan atas kekeliruan kami dan kepada Allah kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.